Hari ini saya mau membahas 3 hal. Kita mau belajar dari kehidupan seorang Daniel. Kenapa Daniel itu bisa menjadi seorang yang luar biasa? Yang pertama, Daniel itu punya nilai yang benar. Satu kali dia diperhadapkan dengan satu tawaran, satu godaan. Dia dihidangkan dengan makanan-makanan raja. Dan Daniel tahu makanan raja itu adalah makanan-makanan yang biasanya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tolak, jangan, nggak usah lah ya. Kasih aku makanan yang lain aja lah. Saya percaya waktu Daniel itu sebelum ditawan ke Babel, di rumah bapaknya mungkin dia diajar bagaimana hidup takut akan Tuhan, bagaimana diajarin hidup harus sesuai dengan Taurat Tuhan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh begini, harus hormat kepada Tuhan, jangan makan makanan yang dipersembahkan. Itu sebabnya Daniel terus pegang nilai itu. Mulai dari rumah bapaknya, sampai di tawanan di negeri Babel, sampai dia menjadi pejabat tinggi pun, dia tetap pegang nilai itu. Itu sebabnya Daniel tetap bisa menjadi anak muda yang stand firm, berdiri teguh di masa yang sulit sekalipun. Kalau engkau tamat lalu engkau mungkin ada yang melanjut kuliah, atau mungkin engkau bekerja, mungkin ada engkau yang akan merantau jauh, di mana saja itu tidak masalah. Yang penting kalau engkau mau tetap stand firm, berdiri teguh di masa mudamu, dimanapun engkau kuliah, dimanapun engkau bekerja, di luar Indonesia sekalipun engkau ada, tetaplah jaga nilai-nilai itu, supaya dimanapun engkau berada, engkau bisa tetap stand firm, berdiri teguh dan bertindak. Daniel dia pegang nilai-nilai, bukan hanya di bangsanya dia bisa berdiri tegak menjadi pemimpin, bertindak. Di bangsa lain pun dia bisa menjadi pemimpin yang hebat, dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Daniel bisa tetap berdiri tegak, berdiri teguh? Karena dia punya komunitas. Satu kali Daniel mengalami satu masalah yang berat ya. Raja ngomong begini kepada pemerintahannya, kalau kalian nggak bisa tafsirkan arti mimpiku, kalian semuanya orang-orang bijak termasuk Daniel akan dihukum mati. Wah, Daniel sedang berhadapan dengan kematian. Waktu dia pulang dari istana mungkin dia galau, aduh. Tapi waktu Daniel galau, kemana dia pergi? Dia pergi kepada komunitasnya. Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ini teman-temannya Daniel ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, mengenai mimpi raja itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang bijaksana yang lain di Babel. Daniel datang kepada temannya. Dia nggak cari teman-teman yang lain yang mungkin biasa dia teman sekantornya. Dia nggak cerita kepada sembarang orang, dia nggak curhat sama sembarang orang, dia nggak update status, aduh hidup ini berat, besok mungkin kami sudah mati. Tapi waktu dia menghadapi masalah, dia datang kepada komunitasnya, dia cerita, dia sharing, dan kita tahu akhir cerita ini dia mengalami mujizat. Saya tidak melarang kalau saudara punya komunitas apa saja ya, apalagi anak-anak muda, silakan. Mungkin engkau punya klub olahraga, punya klub basket, silakan main basket karena itu sehat olahraga. Mungkin engkau punya klub musik, silakan bermain musik dengan sahabat-sahabatmu, asal selama itu masih positif ya silakan. Jangan pakai narkoba, jangan masuk ke dalam pergaulan bebas, jangan. Kalau engkau ada di dalam itu, kalau engkau sedang ada di sana, lebih baik engkau keluar dari kumpulan itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya sarankan engkau harus punya satu komunitas, yaitu engkau punya teman-teman yang komitmen, yang selalu saling mendukung. Mungkin itu cukup 2-3 orang, yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, seumuran. Kalau engkau cerita nyambung, mungkin engkau butuh orang-orang yang seperti itu sekarang. Berdoa sama Tuhan, siapa kira-kira orangnya
supaya kalian tetap komit. Kalau engkau punya masalah, engkau cerita kepadanya, kalian saling mendoakan, saling menguatkan, agar kita tetap stand firm di masa-masa yang sulit seperti ini. Yang ketiga, kenapa Daniel tetap bisa stand firm? Karena dia punya jam doa yang intim, yang rutin dengan Tuhan. Kalau kita punya karakter yang excellent, percayalah, promosi yang datang dari Tuhan itu akan terus ada dalam hidupmu. Karaktermu yang excellent itu yang akan mengangkat engkau naik terus di hadapan Tuhan. Sama dengan Daniel. Karena apa-apa saja Daniel. Akhirnya 120 menteri dan 2 yang di atas mereka itu iri kepada Daniel. Mereka mulai cari-cari kesalahan Daniel supaya dia dipecat. Karena kita nggak bisa apa-apa lagi gara-gara ada seorang Daniel yang punya spirit of excellence. Mereka iri. Dan firman Tuhan katakan, waktu mereka cari-cari kesalahan Daniel, tidak ditemukan apapun kesalahan Daniel. Coba cek teman-temannya, jangan-jangan Daniel ini diam-diam pejabat, dia suka pergi ke kafe-kafe remang-remang, mungkin dia suka mabuk-mabuk. Dicek, ternyata tidak. Oh, coba cek status Facebooknya atau status Instagramnya. Jangan-jangan statusnya ada yang menghujat, biar kita masukkan dia ke penjara. Oh, dicek status Facebook, status Instagram. Semua benar. Coba dicek, jangan-jangan dia ada korupsi. Dicek, tidak ditemukan kesalahan. Kenapa? Karena dia punya karakter yang luar biasa. Dan akhirnya mereka cari-cari, mereka nggak temukan apapun kesalahan Daniel. Dan akhirnya para hatersnya Daniel itu, apa yang kita cari ini ya? Dan akhirnya mereka bilang, nggak akan nemu kita. Cuma satu kita bisa gagalkan Daniel dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Lalu akhirnya mereka mengompor-ngompoli raja. Mereka bilang sama raja, raja, buat aja satu peraturan. Mulai hari ini, siapa yang tidak menyembah berdoa kepada raja, kita buat saja peraturan supaya mereka dimasukkan ke gua singa raja. Wah, waktu raja dipanas-panasi, raja akhirnya panas. Dia bilang, oke, buat peraturan. Dan sejak itu dikeluarkan satu peraturan maklumat, ditulis mulai hari ini semua orang yang menyembah selain kepada raja akan dimasukkan ke gua singa. Raja terpengaruh omongan-omongan pejabat-pejabat itu. Tapi waktu Daniel lihat pengumuman itu, Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel nggak terpengaruh. Waktu dia baca pengumuman, dia baca media, dia pergi ke loteng kamarnya dan dia berdoa di sana 3 kali satu hari seperti yang biasa dia lakukan. Dan gara-gara itu dia harus masuk ke gua singa. Gara-gara dia berdoa, gara-gara dia benar, dia masuk ke gua singa. Saya percaya kenapa Daniel begitu yakin dengan keputusannya. Dia nggak takut dengan ancaman singa, karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia intim dengan penciptanya. Dia punya jam-jam doa yang rutin setiap hari. Itu sebabnya dia kuat dan dia nggak gentar sedikit pun. Mungkin kalau hari ini ada di antara engkau anak-anak muda, engkau punya ketakutan. Mungkin jam-jam doamu sudah jauh dengan Tuhan. Bangun lagi hubungan yang indah dengan Tuhan. Daniel orang sibuk, saya tahu dia orang sibuk, tapi firman Tuhan katakan 3 kali sehari dia berdoa. Dan waktu dia menghadapi ancaman, dia nggak cari siapa-siapa, dia nggak cari backing, dia nggak cari raja. Dia bilang, raja ini peraturan apa? Dia nggak. Saya percaya Kapolri mungkin waktu itu temannya, Dandim temannya, dia nggak cari. Yang dia lakukan justru dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut, berdoa, memohon. Seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Dan waktu dia dimasukkan ke gua singa, raja pun waktu itu sedih. Karena Daniel itu orang terbaiknya. Kenapa Daniel orang terbaik? Karena dia punya spirit of excellence. Sampai pagi-pagi benar raja datang ke gua singa itu, dia melihat ke gua itu, lalu dia teriak, Daniel, masih hidupkah engkau?
Ternyata Daniel masih hidup, dia dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Daniel jawab, "Ya Tuanku, aku masih hidup." Wow, akhirnya Daniel ditarik keluar. Anak-anak muda, itulah kehidupan Daniel. Di masa sulit, banyak tantangan pun dia tetap stand firm. Karena dia selalu pegang 3 hal ini. Yang pertama, dia punya nilai yang benar. Kalau engkau mau menjadi anak-anak muda yang diangkat oleh Tuhan dan tetap berdiri teguh, engkau harus tetap hidup dalam nilai-nilai yang benar sesuai dengan firman. Yang kedua, Daniel itu tetap kuat karena dia punya komunitas yang benar. Anak-anak muda, milikilah komunitas yang benar. Cari teman-temanmu, mungkin itu teman satu gereja, mungkin itu teman satu sekolah, siapa saja. Ketika kau bisa punya komunitas yang benar, membahas firman Tuhan, cerita, saling menguatkan, saling mendoakan, maka engkau tetap akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, siapapun kita harus punya jam doa yang intim, rutin dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Milikilah karakter yang luar biasa sama seperti Daniel. Spirit of excellence, spirit yang luar biasa, itu yang akhirnya membuat Daniel bisa diangkat oleh Tuhan. Milikilah karakter yang luar biasa, karakter yang bersih, karakter yang murni, maka Tuhan akan memakai hidupmu, mengangkat hidupmu sama seperti Daniel. Tuhan memberkati kita semuanya.